Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, masih sambungan daripada pelajaran yang ke-68. Itu akhir-akhir pelajaran yang ke-8. Perhatikan di situ kata beliau, ta'ammal amsilata al-atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Beliau akan memaparkan atau menyebutkan contoh-contoh yang nanti harokat akhirnya tidak nampak, dalam artian tidak mengalami penampakan harokat. Jadi penampakan harokatnya tidak terjadi. Tapi ada enggak harokatnya? Ada harokatnya muqaddarah, harokat yang disembunyikan. Karena ini masih berkaitan dengan apa? Dengan isim yang apabila kemasukan huruf jar. Sudah kita lalui bersama barakallahu fikum, apabila ada isim dilalui atau didahului oleh salah satu huruf jar, pasti isim tersebut menjadi majrur. Dan tanda jar sudah kita sebutkan, yaitu dengan kasrah, tanda inti majrur dengan kasrah. Sehingga nanti ada huruf jar yang masuk kepada sebuah isim, tapi kasrah akhirannya tidak kelihatan. Kenapa demikian? Karena harokat kasrah tersebut muqaddarah, disembunyikan. Kita akan lihat ya. Perhatikan, pertama al-baitu. Perhatikan itu, al-baitu. Al-baitu, rumah itu. Fil baiti, ini kelihatan. Kasrah dhahirah namanya seperti ini. Minal baiti, kelihatan juga. Di dalam rumah, dari rumah, ilal baiti, ke rumah. Kasrah ini namanya apa? Kasrah dhahirah. Kasratun dhahiratun. Berikutnya, al-mustashfa. Perhatikan, al-mustashfa. Setiap isim yang diakhiri dengan alif maksurah seperti ini, alif bengkok mudahnya, maka harokat akhirnya tidak nampak. Harokat akhirnya tidak nampak. Tidak mengalami penampakan harokat. Sebabnya apa? Sebabnya di dalam ilmu nahwu disebutkan karena ta'adzur, karena adanya udzur untuk tidak bisa menampakkan harokatnya. Barakallahu fikum. Karena memang pada asalnya yang namanya alif maksurah matwiyah seperti ini, yang bengkok seperti ini tidak menerima harokat, sehingga dikasih udzur, dikasih maaf, nggak nampakkan, nggak masalah. Tapi ingat, harokatnya muqaddarah, harokatnya disembunyikan. Perhatikan, fil mustashfa, ya kan? Enggak ada harokat kasrahnya. Tapi ingat, bahwasannya alif maksurah ini menyimpan harokat yang tersembunyi. Kasrah muqaddarah, perhatikan. Kasrah muqaddarah nanti. Fil mustashfa. Ini ada kasrah muqaddarah. Minal mustashfa. Ini ada kasrah muqaddarah. Ilal mustashfa. Ada kasrah muqaddarah di akhirannya. Cuman enggak didampakkan, enggak kelihatan. Kenapa demikian? Karena memang alif ini tidak menerima harokat pada asalnya. Sehingga harokatnya menerima tapi muqaddarah. Kalau yang dhahirah enggak menerima dia. Alif maksurah seperti ini. Alif bengkok. Amrika, mustashfatnya rumah sakitnya. Rumah sakit atau hospital. Bahasa Inggrisnya hospital. Tapi bahasa Indonesianya rumah sakit gitu aja. Amrika. Amrika juga diakhiri dengan alif. Alif, perhatikan. Nama-nama negara dan semisal yang diakhiri dengan alif, Indonesia, Malaysia, Amerika, fi Amerika, min Amerika, ila Amerika. Enggak ada harokat kasrahnya. Tapi ingat, muqaddarah, disembunyikan harokat kasrahnya. Almania, Almania Jerman ya. Fi Almania, min Almania, ila Almania. Harokatnya semuanya tidak mengalami penampakan. Kenapa kok tidak mengalami penampakan harokat? Karena dalam ilmu nahwu disebutkan karena ta'adzur. Karena memang pada asalnya alif-alif seperti ini tidak menerima harokat, sehingga dikasih udzur untuk tidak menampakkan harokatnya. Harokatnya muqaddarah, disembunyikan. Barakallahu fikum. Berikutnya, lembaran terakhir dari pelajaran yang ke-8. Barakallahu fikum. Perhatikan di situ. Iqra' waktub. Iqra' waktub. Bacalah dan tulislah.
Ana akan mengawali dan nanti tinggal kalian semuanya merenungi dan diperhatikan. Hadat tabibu min ingkal taro. Dokter ini, ingat-ingat ya, cara menerjemahkannya apabila setelah hadza itu ada alnya seperti ini, berarti menerjemahkannya jangan dari sini, tapi dari sini. Nah, dokter ini itu bukan ini dokter, bukan, tapi dokter ini. Dokter ini min Inkaltaro, dari Inkaltaro, dari Inggris. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Ya kan, ini termasuk isim-isim yang apa tadi? Isim yang tidak mengalami penampakan harokat. Barakallahu fikum, seperti itu. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Hamid pergi ke Perancis. Mahmudun maridun huwal an fil mustashfa. Mahmud sakit. Sekarang dia di rumah sakit atau di hospital. Dhaba Abdullahi min Almania ila Inkaltara. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Ya kan? Isa sama Musa, walaupun kemasukan lam ini kan huruf jar. Mengajarkan isim yang jatuh setelahnya. Tapi mana kasrohnya? Nggak nampak. Kasrohnya tidak nampak karena isim ini dikasih udzur, dikasih maaf untuk tidak mengalami penampakan harokat. Karena akhirnya alif maksurah. Perhatikan. Hadzal kitabu li Isa. Kitab ini miliknya Isa. Wa dzalikal kitabu li Musa. Dan kitab itu miliknya Musa. Ayo. Berikutnya, hadal muhandisu min Amerika. Insinyur ini dari Amerika. Iqra. Perhatikan sekarang. Beliau akan menyebutkan dua dzaraf. Dzaraf itu yang menunjukkan, nanti dzaraf itu ada dua. Dzaraf makan sama dzaraf zaman. Yang menunjukkan waktu sama yang menunjukkan tempat. Nah, beliau akan menyebutkan sini dzaraf yang menunjukkan tempat. Nah, ini namanya dzaraf nanti ya. Nah, amama sama khalfa. Setiap isim yang jatuh setelah dzaraf makan seperti ini, barakallahu fikum, pasti majrur. Pasti apa? Pasti majrur. Tanda jar yang asal, yang inti dengan apa? Dengan kasroh. Perhatikan baik-baik, renungi, pahami, praktekan. Iqra, bacalah. As-saburatu amamat talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Perhatikan ini. As-saburatu, papan tulis. Papan tulis itu di depan pelajar. Dan dia, yaitu papan tulis tersebut, khalfal mudarrisi, di belakang Pak Guru. Nah, at-talibi majrur dengan kasrah, ya kan? Al-mudarrisi juga majrur dengan kasrah, barakallahu fikum. Itu kasrahnya kelihatan, ya kan? Menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya setiap isim yang jatuh setelah dzaraf makan atau yang semisalnya seperti amama, khalfa, pasti majrur. Enggak boleh amama talibu, amama taliba, khata, keliru. Khalfal mudarrisa, khata, keliru. Khalfal mudarrisu, khata, keliru. Terus bagaimana? Majrur amama talibi, khalfal mudarrisi. Aina sayyaratul mudarrisi? Nah, di mana mobilnya Pak Guru itu? Nah, kenapa ini kok majrur juga? Nah, jangan bingung, jangan ragu, sudah kita lewati semuanya. Ini susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Setiap mudhaf ilaih harus majrur. Setiap mudhaf tidak boleh ditanwin. Sudah kita lewati ya. Tinggal dilihat kembali pada pelajaran yang sebelumnya. Nah, aina sayyaratul mudarrisi? Di mana mobilnya Pak Guru itu? Hiya amamal madrasati. Nah, dia di depan sekolahan. Nah, madrasati. Bukan madrasatu, bukan madrasata. Aina baitul imami? Di mana rumah imam itu? Baitul imami khalfal masjidi. Rumah imam itu di belakang masjid. Aina jalasa Hamidun? Di mana Hamid duduk? Di mana Hamid duduk? Jalasa khalfa Mahmudin. Dia duduk di belakang Mahmud. Paham ya? Di belakang Mahmud. Nah, ini ingat-ingat ya. Bacanya khalfa sama amama. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Ammar pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab. Barakallahu fikum. Perhatikan.
Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru, kosakata yang baru. Al-mustashfa, apa artinya? Rumah sakit atau hospital. Almania, Jerman. Inkaltara, Inggris. Switzerland, apa? Swiss. Asikin, pisau. Faransa, Perancis. Amama di depan, khalfa di belakang. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran yang ke-8 dan pelajaran berikutnya insyaallah taala kita akan melanjutkan pada pelajaran yang ke-9 pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.